kalian sepertinya berjodoh. Apa? Aksan mengernyitkan dahinya. What? Vira membeliakan matanya dan menatap Aksan dengan sinis. Sementara ibunya Aksan tidak memperhatikan ekspresi mereka yang kaget. Kalian ngobrol dulu, emak mau sholat. Itu San, kalau mau makan, itu yang dibungkusan. Nak Vira yang bawa. Bu Mutia meninggalkan mereka. Aksan mengambil bungkusan dan menuangkannya ke piring. Sedetik kemudian sendok sudah beradu dengan piring. Aksan menyuapkan ke mulutnya. Enak Vi, makasih. Vira hanya melirik ke arahnya dengan muka geregatan. Vi, sebenarnya benar kata emak, kita berjodoh. Vira menatapnya dengan tajam seperti hendak melahap Aksan hidup-hidup. Vira semakin kesal dibuatnya. Apa kau bilang? Vira tidak berani mengeraskan suaranya, takut terdengar Bu Mutia. Tunggu, jangan berpikiran aneh-aneh. Tadi pagi kita sarapan bersama. Terus sekarang kau menungguiku makan. Kau bahkan mengunjungiku. Bisa jadi kita berjodoh. Aku kakak dan kau adikku. Iya kan? Vira tersenyum tipis. Ada benarnya apa yang diucapkan Aksan. Tapi aku hanya menginginkan kakak yang baik dan tidak mengganggu urusanku. Sinis Vira. Aksan hanya bisa mengendikan bahunya. Ketika asik makan, dari arah pintu yang terbuka terdengar salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aksan langsung meletakkan piringnya. Dia hendak berdiri, namun emaknya sudah keluar dan menghampiri seorang wanita yang berdiri di depan pintu. Masuklah Nak Alia, duduk dulu. Bu Mutia mengajaknya duduk di sofa. Vira mengangguk pelan ke Alia, tanda hormat. Bagaimanapun Vira masih punya rasa hormat dan apa yang dilakukan Vira tak luput dari penglihatan Aksan. Ini Nak Vira Alia. Bu Mutia memperkenalkan Vira ke Alia karena melihat netra Alia tak lepas memandang Vira dengan tatapan aneh. Saya Alia Sakilah, anak Pak Ustadz Hamzah. Alia menjabat tangan Vira. Vira tersenyum manis. Alia menyerahkan rantang ke Bu Mutia. Ini dari Umi, Bu. Makasih Nak Alia. Sampein ke Umi, gak usah repot-repot begini. Kata Umi, gak repot kok Ibu. Katanya sekalian masaknya. Alia melirik piring Aksan di atas meja. Dia sedikit kecewa karena Aksan sudah makan. Aksan melanjutkan makannya. Dia tidak memperhatikan wajah Alia yang berubah sendu. Makan Alia. Alia hanya mengangguk kecil mendengar tawaran Aksan. Vira menangkap gerakan Alia yang selalu melirik ke Aksan. Dia tersenyum di dalam hati. Sebagai wanita, dia tahu apa yang dilakukan Alia adalah bahasa suka ke Aksan. Bu Mutia dari dalam membawa rantang kosong dan menyerahkannya ke Alia. Maaf Nak Alia, dikembalikan dengan isi kosong. Alia tersenyum. Gak apa-apa Ibu, saya pamit dulu. Mas Aksan, saya pulang. Aksan mengangguk dan membalas senyuman Alia. Vira hanya mengamati mereka. Ibu Mutia mengantar Alia sampai teras. Cantik ya? Iyalah, cewek. Anggun, udah gitu jilbabnya panjang. Nah, kayak gitu tuh Vi, kalau mau cantik. Vira menatap Aksan. Mereka bertatapan sebentar. Vira tersenyum, menyeringai dan mengarahkan pandangannya lurus ke pintu. Aku tak akan memakai baju seperti itu. Hampir saja Aksan tersedak. Dia menghentikan mengunyah makanannya dan mengambil gelas di depannya, meneguknya hingga tandas. Vira mengambil tas lempangnya dan memakainya ketika melihat ibunya Aksan masuk ke dalam rumah. Mau pulang Nak Vira? Vira berdiri dan hendak salib, namun tangannya ada yang mencekalnya. Mau kemana? Sakit Kak. Aksan, lepasin tangan Vira, sakit tuh. Bu Mutia kaget dan berusaha melepaskan tangan Aksan. Namun Aksan menarik tangan Vira ke dalam kamarnya. Mak, dia mau keluyuran dan aku tidak akan mengizinkannya. Ih, Kak Aksan sok tahu. Aku mau pulang. Tidak, ikuti aku. Ibu, tolong. Bu Mutia tidak bisa membantu dan berkata-kata karena dia sudah mendengar dari Aksan bahwa dia dimintai orang tua si anak agar membantu mendidik anaknya, dan ternyata anak tersebut adalah Vira. Aksan mengunci kamarnya dan melepaskan pergelangan tangan Vira. Di sini saja, duduk di kasur. Vira hendak berlari ke pintu, namun Aksan menghadang
memandangnya. Vira tak peduli dan dia tetap menabrak Aksan. Aksan terhuyung ke belakang dan terjatuhlah mereka. Punggung Aksan mengenai pintu yang suaranya lumayan keras. Dengan Vira berada di pelukan Aksan, dahi Vira berada di bibir Aksan. "Aksan, ada apa?" Ibunya yang berada di luar panik dan mengetuk-ngetuk pintu. "Maaf," cicit Vira. Aksan menoleh ke samping menjauhkan bibirnya dari dahi Vira. "Bangun dulu, Vi." Vira bangun dan Aksan juga bangun, lalu memutar anak kunci dan dia keluar. Kemudian dia mengunci pintunya dari luar. "San, apa yang terjadi?" "Nggak apa-apa, Mak. Vira akan lebih baik jika tidur sebentar." Aksan sengaja mengeraskan suaranya agar Vira yang berada di dalam mendengarnya. Vira pun akhirnya terpaksa menerimanya. Dia melepaskan tas lempangnya dan beranjak ke atas kasur dengan merengut, lalu membaringkan tubuhnya di sana. Dia terisak. Sementara Aksan dan ibunya duduk di ruang tamu dengan diam. Aksan mengeluarkan gawai dari kantongnya dan membaca balasan dari Rahardian. Aksan sebelumnya berkirim pesan kepadanya bahwa Vira ada di rumahnya. "Mak, Aksan pergi dulu. Sepertinya Vira sudah tidur. Farid sudah menunggu." Aksan menyerahkan kunci ke emaknya dan dia berlalu menuju ke motor setelah salim ke ibunya. Bu Mutia langsung membuka pintu kamar Aksan dan terlihat Vira sudah tertidur dengan pulasnya. Dia duduk di pinggir kasur dan mengelus-ngelus kepala rambut Vira. Ia keluar dari kamar dan melanjutkan memilah-milah baju yang sudah ia setrika. Nanti sore yang empunya akan datang mengambilnya. Sejak Aksan menerima jobles dari papanya Vira, Ibu Mutia mengerjakan pekerjaannya di rumah. Tak terasa sore menjelang, Vira bangun dan disambut senyum Bu Mutia. Vira sungguh bahagia. "Sholat asar dulu, Nak." "Nanti saja, Ibu." Vira menolak dengan halus. Sudah lama ia tidak melaksanakan sholat. Ia merasa tak berhak untuk menunaikan karena dosanya sudah banyak. Bu Mutia tersenyum getir. Dia merasakan kasihan ke Vira. "Nak Vira, maaf, emang Nak Vira nggak betah tinggal di rumah?" Ibu Mutia hati-hati bertanya, takut Vira tersinggung. Di luar dugaan, Vira malah merangkulnya dan menangis. Setelah puas menangis, perlahan-lahan Vira mengurai pelukan dan mengelap air mata yang masih tersisa. "Maaf, Vira jadi merepotkan." Bu Mutia hanya tersenyum. Vira merasakan nyaman di dekatnya. "Jika aku di rumah dan ada istri papa, dia akan berbuat ulah. Apa saja akan dilakukannya agar aku tidak betah di rumah. Dulu aku masih bertahan karena rumah itu milik kami. Namun seiring waktu, sikapnya malah sangat menyebalkan. Sikapnya akan berubah 100% jika papa ada di dekatnya. Dia akan menyayangiku. Itu dulu. Dia bermuka dua. Kini aku sudah muak dengan itu semua. Aku lebih baik bahagia dengan caraku sendiri." "Apakah Nak Vira sungguh bahagia?" "Iya, aku bahagia." Namun apa yang keluar dari mulut berbeda dengan hatinya. Vira merasakan kepedihan di hatinya. Nasi sudah jadi bubur. Inilah pilihan hidupnya. Itulah yang ada di hatinya saat ini. "Ibu, Vira mau pulang." Bu Mutia mengangguk. Ia menyelipkan rambut Vira ke telinganya. Vira tersenyum menatapnya. "Terima kasih. Main saja ke sini. Ibu di rumah kok. Dan maafkan Aksan jika dia terlalu keras padamu." Vira mengangguk. "Aku tahu kok, Bu. Dia begitu karena papaku yang memintanya." Sebenarnya saat itu, sebelum Vira ke kamarnya, dia mendengarkan obrolan papanya dengan Aksan dari balik pintu. Namun tidak sampai selesai karena keburu ketahuan Darman. Makanya ia buru-buru ke atas. Hari ini entah kenapa sejak dari rumah Aksan bertemu dengan Bu Mutia, Vira terlihat pendiam. Dia tidak banyak bicara. Di kelas pun dia irit suara. Dua temannya merasa aneh. Vira sedang menyalin tugas fisika karena 2 hari dia tidak masuk. Bel berbunyi, semua anak segera masuk ke kelas. Anak-anak di kelas Vira sudah tegak. Memang guru fisika bisa dibilang guru killer versi
ekspresi para siswa. Pintu dibuka, semua mata menatap ke sana ketika yang masuk Bu Wati. Anak-anak bernafas lega. "Ada apa kalian semua?" "Enggak, Bu," salah satu siswa menjawab. "Kalian tegang? Takut dengan Pak Basri?" "Enggak kok, Bu, biasa saja." Namun Bu Wati tetap tersenyum mendengar jawaban anak-anak. Dia tahu Pak Basri ditakuti anak-anak tidak hanya di kelasnya saja. "Baiklah, Ibu kesini mau ngasih tahu Pak Basri tidak bisa mengajar saat ini karena..." "Hore!" riuh suara anak sekelas. Mereka bersorak senang. "Dengarkan dulu, kalian diam." Seketika kelas sunyi. Ada kakak alumni mau menyampaikan kisi-kisi mereka. Bagaimana cara mereka bisa masuk universitas. Jadi mereka meminta waktu Pak Basri. Bu Wati menghampiri pintu dan membukanya, mempersilakan kakak alumni menggunakan waktu sebaik-baiknya. Bu Wati meninggalkan kelas Vira. Semua mata memandang ke pintu dan 5 orang memasuki kelas. Mata Vira tak lepas dari seseorang yang melangkah masuk paling akhir. Dia menutup mulutnya. Berbeda dengan Vira yang kaget, para siswi takjub dengan seseorang yang paling belakang. Seorang cowok yang cakep dan tampan. Dia menghipnotis para siswi. Vira langsung menundukkan kepalanya. Bersambung ke bab selanjutnya.